Misteri Trinitas dalam Alkitab. Saudara-saudara, ini adalah lanjutan dari pembahasan tentang topik utama, yaitu tentang Allah. Sebelum kita membahas topik ini, mari kita satu di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pertemuan kali ini. Kami akan membahas tentang satu topik, yaitu tentang Trinitas di dalam Alkitab. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti tentang konsep Tritunggal di dalam Alkitab. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-14. Di sana Rasul Paulus berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Konsep Tritunggal disebutkan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis suratnya kepada jemaat di Korintus dalam ucapan salam atau doa berkat. Ia berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di dalam penyataannya, Allah menyatakan dirinya sebagai 3 pribadi. 1 di dalam 3 dan 3 di dalam 1. Setiap pribadi memiliki kesetaraan yang sama dengan yang lain. Semuanya kekal. 1 dalam esensi dan 3 di dalam subsistensi. Saudara-saudara, Allah adalah pribadi. Ia menyatakan dirinya sebagai pribadi. Ia berpikir, ia berbicara, ia bertindak, ia berkomunikasi. Ia memiliki perasaan. Kita adalah ciptaan yang dilengkapi dengan intelektual, bahasa, dan rasa. Oleh sebab itu, ketika Allah berkomunikasi dengan kita, ia menggunakan kata-kata, bahasa, dan pikiran. Allah adalah pribadi. Ia bukan suatu prinsip filosofi. Ia bukan suatu abstraksi akademis. Ia bukan penyebab pertama yang tidak berkepribadian. Allah menyatakan dirinya kepada kita sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Daud, Allah Yesaya, dan seterusnya. Allah dalam Perjanjian Lama memiliki nama pribadi, yaitu Yahweh. Dan dalam Perjanjian Baru kita kenal sebagai Yesus Kristus. Sebutan bagi Sang Pencipta dalam Perjanjian Lama adalah Yahweh. Dan dalam Perjanjian Baru disebut Bapa. Saudara-saudara, Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Ia bukan sebagai sahabat abstrak atau sahabat suatu filosofi atau suatu sistem nilai, tetapi sahabat Allah. Kitab suci yang sama mengatakan bahwa Musa berbicara kepada Allah sama seperti seorang yang berbicara dengan sahabatnya. Jadi Allah dalam Alkitab adalah Allah yang berkepribadian. Di dalam Alkitab, Allah menyatakan dirinya sebagai 3 pribadi atau tripersonal. Ketiganya adalah kekal dan setara. Seluruh kitab, mulai dari pasal pertama, ayat pertama dari kitab Kejadian sampai kitab terakhir, yaitu kitab Wahyu, menjelaskan bahwa Allah adalah Allah yang Tritunggal, yaitu 3 pribadi dalam kesatuan. Itu yang ditegaskan di dalam Alkitab. Sekarang kita akan melihat lebih ke dalam, lebih menukik lagi, yaitu konsep Trinitas di dalam Perjanjian Lama. Kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita,
menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Allah yang pluralistik. Bentuk tunggal dari kata Allah adalah El, dan bentuk jamak Allah menggunakan kata Elohim. Kata itu yang digunakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 tadi. Dalam pasal 1, maksud saya Kejadian pasal 1, kata Elohim digunakan sebanyak 26 kali. Dan di seluruh kitab Musa, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan, kata Elohim digunakan lebih dari 426 kali. Dan di seluruh perjanjian lama, kata Elohim digunakan lebih dari 2282 kali. Jadi, 26 kali kata Elohim digunakan dalam kitab Kejadian pasal 1, dan lebih dari 426 kali kata Elohim yang ditemukan dalam kitab-kitab Musa, dan lebih dari 2282 kali kata Elohim yang ditemukan dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi semua kata Elohim yang digunakan selalu diikuti dengan kata kerja bentuk tunggal. Kata Elohim sebagai jamak dipakai untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan, dan misteri dari Allah. Namun kata itu selalu diikuti dengan kata kerja tunggal. Itulah Allah yang berkepribadian. Saudara-saudara, keistimewaan yang kedua tentang Allah yang diperkenalkan kepada kita adalah tentang roh Allah. Roh Allah melayang-layang di atas air. Gerakan roh Allah yang dinyatakan di seluruh kitab Perjanjian Lama, yaitu roh Allah datang kepada Besael dan Aholiab. Ini salah satu contoh. Ia datang memberikan pimpinan kepada mereka ketika mereka membangun kemah suci, tempat di mana Allah disembah dan dimuliakan. Hal yang sama juga datang kepada Daud. Roh Allah datang kepada Daud sebagai seorang pemazmur, pemuji, dan raja dari Israel. Roh Allah meninggalkan Saul dan roh iblis yang merasukinya. Seorang nabi yang bernama Sakaria pernah berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Itu yang dicatat dalam Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Saudara-saudara, Elohim menunjukkan bahwa Allah adalah satu dalam 3 pribadi. Hal itu dapat kita lihat dalam pernyataan Allah yang mengatakan, marilah kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Penggunaan kata kita menunjukkan bahwa Allah jamak. Jadi ada Elohim, ada roh Allah, dan ada tipologi pribadi yang lain yang selalu nampak di dalam kitab Perjanjian Lama. Ia disebut malaikat Tuhan. Saudara-saudara, harap diperhatikan bahwa malaikat Tuhan yang dimaksudkan di sini tidak sama pengertiannya dengan malaikat-malaikat lain yang ada di sorga. Malaikat Tuhan yang dimaksudkan di sini sangat istimewa. Sebenarnya, ia adalah pribadi lain dari Yesus Kristus sebelum ia berinkarnasi menjadi manusia. Sekarang kita lihat, dalam Kejadian pasal 22, kita menemukan kisah yang sangat mengharukan. Ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, pada saat Abraham hendak mengangkat tangannya untuk menghujamkan pisau ke jantung anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, anak perjanjian yang dilahirkan dari Sarah, tiba-tiba datang suara kepada Abraham untuk tidak membunuh Ishak. Kemudian malaikat Tuhan itu berbicara, sebagaimana disebutkan dalam Kejadian pasal 22, ayat 15 sampai ayat yang ke-18 yang berkata begini, untuk kedua kalinya
Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Pertanyaannya adalah, siapakah malaikat Tuhan yang berkata kepada Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, aku akan memberkati engkau. Malaikat seperti apakah yang sanggup berkata-kata seperti itu? Kemudian ada lagi dalam Kejadian pasal 31, ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Malaikat Tuhan berbicara kepada Yakub. Malaikat Tuhan berkata begini, aku adalah Allah yang di Betel. Pertanyaannya adalah, siapakah malaikat Tuhan yang berbicara kepada Yakub, yang kemudian mempunyai kuasa untuk mengubah nama Yakub menjadi Israel? Kemudian kita lihat lagi dalam Keluaran pasal 3 ayat 2. Di sana dikisahkan bahwa Musa menggembalakan kawanan domba milik mertuanya yang bernama Yitro. Pada suatu hari, tiba-tiba ia melihat api di semak belukar yang menyala. Kemudian ia menghampiri semak belukar yang terbakar itu untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Ketika Allah melihat bahwa Musa hendak menghampiri semak belukar yang terbakar, tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri dalam nyala api itu dan berkata kepada Musa, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu yang dicatat dalam Keluaran pasal 3 ayat 6a. Pertanyaannya adalah, siapakah malaikat Tuhan yang berbicara kepada Musa dalam nyala api itu? Kemudian kita lihat lagi kisah tentang Yosua yang melakukan penaklukan atas tanah Kanaan. Setelah menyeberang sungai Yordan dan mengelilingi Yeriko, Yosua melihat seorang berdiri di depannya dan pedang di tangannya. Sebagaimana disebutkan dalam Yosua pasal 5 ayat 13b sampai ayat yang ke-15. Di sana dicatat, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Pertanyaannya adalah, siapakah panglima yang berdiri di depan Yosua itu dan mengumumkan kepadanya sebagai panglima bala tentara Tuhan? Sekarang kita lihat lagi kisah yang terdapat dalam Daniel pasal 3. Ketika 3 orang Ibrani dilemparkan ke dalam dapur peleburan api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tiba-tiba di sana muncul pribadi yang lain yang bersama-sama dengan mereka dalam dapur api yang sangat panas. Itu yang disebutkan dalam Daniel pasal 3 ayat 24 dan 25. Dikatakan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Siapakah seseorang yang muncul di dalam nyala api yang bersama dengan ketiga orang yang dilemparkan ke dalam api itu,
yang rupanya seperti anak dewa. Saudara-saudara, pribadi yang istimewa ini selalu ada di seluruh kitab Perjanjian Lama. Kita dapat menyebutnya sebagai epipani atau penampakan Allah, atau kristofani, yaitu penampakan Tuhan Yesus sebelum ia berinkarnasi. Jadi selalu ada 3 pribadi yang hadir dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, Elohim, berhubungan dengan Allah, Ruah yang berhubungan dengan Roh Allah, dan malaikat Tuhan yang berhubungan dengan Yesus Kristus atau yang berkaitan dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, dalam satu kesatuan yang memiliki kesetaraan dan mereka ada di dalam kekekalan. Sekarang kita lihat konsep Trinitas di dalam Perjanjian Baru. Ketika kita membuka kitab Perjanjian Baru, kita menemui suatu pewahyuan yang penuh misteri, yaitu Allah seperti yang kita temukan dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Baru menjelaskan bahwa ada Tritunggal di dalam pribadi Allah. Dalam Injil Matius pasal yang pertama dinyatakan bahwa perawan Maria mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Mari kita buka Matius pasal 1 ayat 20b sampai ayat yang ke-23 yang mencatatnya seperti ini. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, ketiga pribadi itu ada di dalam ayat ini, yaitu Allah Bapa, Roh Kudus yang mengandung seorang anak di dalam rahim Maria, dan Yesus Kristus yang akan datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dia akan menjadi Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kemudian pada permulaan pelayanan mesianiknya, penyataan Tuhan Yesus nyata dalam 3 pribadi. Ia menyatakan diri secara bersama-sama. Kita lihat Matius pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Di sana dicatat, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah, seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Inilah konsep Trinitas atau Tritunggal di dalam pribadi Allah. Dalam Injil Matius ditutup dengan menunjukkan ketritunggalan Allah, sama seperti pada permulaan pelayanan mesianiknya, yaitu ketika Tuhan Yesus dibaptis. Demikian juga di akhir pelayanannya, Tuhan Yesus memberikan kesimpulan akan ketritunggalan Allah. Kita lihat Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, doktrin Trinitas dinyatakan di seluruh kitab Perjanjian Baru. Berulang kali Allah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang Tritunggal. Saudara dapat menemukan konsep ini di dalam bagian-bagian Alkitab, seperti yang terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 35, Yohanes pasal 14 ayat 26, Yohanes pasal 15 ayat 26, 2 Korintus pasal 13 ayat 14, Galatia pasal 4 ayat 6,
1 Petrus 1 ayat 2, Yudas 20-21, dan Wahyu 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saudara juga dapat menemukan penyataan Trinitas di dalam surat Efesus beberapa kali, misalnya saja dalam Efesus pasal 1 ayat 17, pasal 2 ayat 18, pasal 3 ayat 14 sampai 16, pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, dan pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Dan dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13, kita melihat ada 3 pribadi yang disebutkan di sana. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi Allah menyatakan dirinya sendiri sebagai tripersonalitas dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Allah sebagai Bapa kita, Allah sebagai Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang memimpin kita melalui hati kita. Ini bukan ajaran gereja. Ini adalah ajaran Alkitab. Itulah yang kita percayai sebagai Allah yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara, ketika saya mempelajari Alkitab, saya menemukan hal-hal yang sangat ajaib di dalamnya, di mana 3 pribadi dari Trinitas ini dinyatakan selalu bersama-sama, tidak pernah terpisah. Selalu bersama-sama, mulai dalam karya penebusan, karya penciptaan. Selalu bersama-sama dalam hal mengasihi, dalam penyelamatan, dalam pemulihan orang berdosa. Tidak terkecuali, di mana saja kita menemukan Allah yang sama, yaitu Allah yang Tritunggal. Kadang-kadang, ketika Allah Bapa dinyatakan secara sendirian, itu menunjukkan pada Allah yang menghakimi. Allah yang memberi perintah, yang memberikan hukum-hukum, seperti yang disebutkan yang terjadi di Gunung Sinai. Penyataan Allah sebagai hakim dinyatakan dalam Alkitab, dan itu berlaku atas seluruh bumi. Perhatikan pula, ketika Tuhan Yesus ada di Bait Suci, pada minggu terakhir dari hidupnya, Ia berbicara tentang dirinya sendiri sebagai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Dan jika batu itu jatuh ke atas manusia, orang itu akan menjadi remuk. Itu yang disebutkan dalam Matius pasal 21 ayat 44. Jadi gambaran Tuhan Yesus di sini adalah sebagai hakim atas orang-orang yang menolak Dia, yang tidak mau menerima Dia, yang tidak mau percaya kepada Dia. Dan ini tentu saja sangat mengerikan. Sekarang penyataan pribadi ketiga dalam pribadi Trinitas kita lihat dalam Matius pasal 12 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Di sana dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi orang-orang yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat pengampunan. Itu adalah dosa yang tidak terampunkan. Jika Roh Kudus bukanlah pribadi yang ketiga dari Allah, mengapa pelecehan terhadap Roh Kudus mendapat ganjaran yang sangat mengerikan? Saudara-saudara, sekarang kita lihat lagi 2 bagian dalam Alkitab. Yang satu dalam Perjanjian Lama dan yang satu dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, kita baca Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan,
melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Betapa indahnya gambaran tentang Allah Tritunggal yang agung di sini. Kemudian sekarang kita lihat dalam Perjanjian Baru, Trinitas dinyatakan kembali, yaitu dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Wahyu mencatat seperti ini. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, dimanapun, baik dalam kitab Perjanjian Lama maupun dalam kitab Perjanjian Baru, ketiga pribadi ini selalu dinyatakan secara bersama-sama. Selalu menunjukkan bahwa Allah penuh kasih, penuh rahmat, dan penebus atas dosa manusia. Saudara-saudara, di sini kita mengenal Allah dalam pengalaman manusiawi kita sebagai tripersonalitas, yaitu Allah Bapa, pribadi yang transenden, yang melampaui segala sesuatu. Allah Anak, yaitu pribadi yang imanen di dalam kita. Dan Allah Roh Kudus, pribadi yang inheren atau yang tinggal di dalam kita. Pengalaman ini menunjukkan Trinitarian. Kita tahu bahwa Allah Kudus. Bagaimana mungkin manusia yang penuh dosa dapat melihat atau mendekati kekudusan Allah? Tidak mungkin manusia mendekati Allah, bahkan dapat melihat wajahnya. Kita bahkan tidak dapat melihat matahari yang merupakan salah satu dari ciptaannya, apalagi melihat wajah Allah yang penuh kemuliaan, yaitu Allah yang transenden. Jadi kita mendekati Allah yang agung itu melalui Yesus Kristus yang telah menebus kita di dalam darah-Nya, yang dikorbankan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Kita berani menghadap Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru, yang mana untuknya Yesus mati. Kita adalah orang berdosa yang telah diselamatkan. Dan kita tahu bahwa Allah hanya membuka pintu bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Roh Allah yang menggerakkan hati kita, kemudian membawa dan menuntun kita dalam kasih yang menyelamatkan. Ketika saya berkhotbah, Roh Allah yang memberikan kesaksian tentang firman yang saya khotbahkan. Roh Allah yang menggerakkan dan memimpin hati kita. Selanjutnya, kita dibawa kepada Allah, yaitu Bapa kita yang agung. Orang-orang berdosa sebenarnya tidak layak. Namun Ia mengundang kita untuk datang kepadanya melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita mengalami keselamatan dari Allah dalam bentuk Trinitas. Yesus telah mati untuk kita. Ia telah mati untuk dosa-dosa kita. Lalu Roh Kudus membawa dan menguatkan berita tentang Yesus Kristus dan menarik hati kita sehingga kita datang kepada Allah. Ini adalah cara kita diselamatkan. Ini adalah cara hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Kita semua tidak layak berada di hadapan Allah. Kita tidak layak datang kepada Allah. Namun kita dapat datang kepada Allah di dalam nama Yesus. Kita mendasarkan pengharapan dan iman kita dalam kebenarannya, di dalam kasih dan rahmat-Nya. Kita datang kepada Allah oleh karena Roh Allah menggerakkan hati kita. Tanpa Roh Allah yang menggerakkan hati kita, kita tidak akan pernah bisa datang atau percaya atau mau berdoa. Roh Allah lah yang menggerakkan dan memimpin kita kepada Tuhan dalam keselamatan kita. Dan dalam kehidupan sehari-hari pun, tiga pribadi ini yang menuntun hidup kita. Saudara-saudara,
Sebagai kesimpulan, ketika seseorang menolak pewahyuan Allah yang menyatakan bahwa Allah sebagai tripersonalitas atau sebagai Tritunggal, ia akan langsung jatuh ke dalam iman yang kosong, hampa, tanpa pengharapan. Jika kita mengingkari doktrin Tritunggal, maka Yesus adalah orang lain, dan ia telah mati sebagai orang lain. Ia tidak menyatakan Bapa kepada kita secara sempurna, karena ia adalah orang lain. Kita tidak memiliki jaminan bahwa Allah bisa mendengar doa-doa kita. Kita tidak memiliki jaminan bahwa Allah membuat jiwa kita damai. Kita tidak memiliki jaminan bahwa Allah memiliki kata-kata yang penuh anugerah dan keselamatan. Kita tidak memiliki jaminan bahwa Allah dapat mengampuni dosa kita. Kita tidak memiliki jaminan bahwa Allah dapat memelihara kita. Karena kalau doktrin Tritunggal itu ditolak, maka Yesus bukan Allah. Dia adalah orang lain dan bukan pribadi Allah. Di sisi lain, ketika kita menerima pewahyuan Allah bahwa Allah adalah Allah Tritunggal, maka Yesus adalah juru selamat yang agung. Pribadi kedua dari Tritunggal yang menyatakan Allah Bapa kepada kita dan yang membawa kita ke dalam keselamatan. Yesus adalah Allah yang menjadi daging. Yesus menyatakan Bapa yang tidak kelihatan. Jika kita ingin mengetahui Allah, maka kita harus mengenal Yesus. Jika kita ingin mengenal Allah, kita harus melihat Yesus. Jika kita ingin menyembah Allah, maka kita harus menyembah melalui Yesus. Ketika manusia menyembah Allah yang benar, ketika ia membungkuk di hadapan Yesus Kristus, ketika ia menerima kesaksian Roh Kudus dalam hatinya, ia bersaksi tentang anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Orang itu akan diselamatkan dan dipulihkan. Saudara-saudara, jadi ada satu Allah, dan namanya adalah Allah Bapa, dan Allah Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, yang memimpin kita dalam kehidupan pada anugerah keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Amin.